Bertemu kembali dalam channel Infinity Group Official, di mana kita bisa belajar dan berkarya untuk negeri. Semboyan kami adalah laris. Saya 28 tahun dari divisi engineering. Infinity Group adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang otomasi, robotika, artificial intelligence, dan Internet of Things yang telah melayani industri Indonesia selama 20 tahun. Sebagai divisi head, saya bertugas untuk mengarahkan arah development dari robot Tori. Harapan kami, Tori dapat memberikan kontribusi yang nyata dan aplikatif untuk membantu para staff base kita yang sedang berjuang di garda terdepan penanganan COVID-19 di Indonesia. Saya datang, umur saya 27 tahun. Saya dari tim desain engineering. Dan saya sebagai konseptor dalam mendesain barang. Jadi, Tori mempunyai 6 fitur yang kami klasifikasikan menjadi sebuah mode Tori yang memberikan kemampuan untuk beradaptasi sesuai dengan kasus yang akan dihadapi. Saya Fuad, umur saya 25 tahun, saya dari tim R. Saya di sini sebagai tim leader dari robotik dan software. Kami memulai pengembangan Tori ini dengan memodifikasi produk kami sebelumnya, yaitu robot AGV atau Automated Guided Vehicle, yang kita modifikasi dengan penambahan IoT atau Internet of Things, sehingga robot ini bisa dikendalikan dari jarak jauh dan bisa digunakan untuk komunikasi secara real time. Harapannya robot ini bisa membantu para pekerja sosial, pekerja medis, pekerja lapangan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Saya Aditya Pratama, 23 tahun, saya dari tim Pilot. Saya berperan sebagai hardware engineer. Beberapa fitur Tori adalah dapat mengatasi tenaga obat, disinfeksi ruangan, serta membungkus suhu pasien. Saya juga Agus, umur 27 tahun. Saya dari tim desain. Saya mendesain Tor dan rak medik. Untuk Tor berdasarkan simpati untuk para pekerja agar tidak terpapar COVID-19. Saya Zarfan, 22 tahun dari tim E. Saya seorang engineer dalam bagian elektronik. Tori mengimplementasikan sebagian besar teknologi industri 4.0 seperti IoT, robotik, AI. Sistem IoT kami mampu mengendalikan robot dari jarak kejauhan. Pesan saya yaitu selalu semangat, jaga terus kesehatan dengan berjuang bersama kita melawan COVID-19. Saya Rahmat Rianto, 21 tahun dari tim Ember. Program controller Tor ini dibuat bersistem web sehingga support untuk multiple device dari PC, Android device, hingga tablet. Nama saya Fikri, umur 25 tahun dari tim desain. Saya mengonsepkan UV stabilization. Mari kita lawan COVID-19 ini dengan teknologi 4.0. Saya Dedi Pradana, 26 tahun, saya dari tim Ender. Saya seorang engineer pada bagian elektronik. Pengoperasiannya sangat mudah, menggunakan portable control station yang mengizinkan penggunaan Tori dimanapun, kapanpun selama kita terhubung ke jaringan internet. Terima kasih, semangat selalu, bersama kita melawan COVID-19 dengan teknologi 4.0. Sehat selalu semua pahlawan di garda depan. Kita udah nonton kan kalian semua terkait dengan video Tori. Ini intermezzo perkenalan kita. Untuk selanjutnya, saya akan lempar ke Mas Hanif yang akan memperkenalkan bagaimana Infinity Group bekerja untuk teknologi industri 4.0. Oke, silakan Mas Hanif. Mohon maaf, sebentar ada masalah sebentar ya, ditunggu saja karena banyak robot, banyak produk kita yang kalian nggak akan lihat di manapun, yakin dah.
Sambil menunggu, saya akan kenalin dengan pemateri hari ini. Dia ada Mas Daka, dia dari Ponorogo. Mungkin ada yang dari Ponorogo, Jawa Timur. Angkat tangan, bisa raise hand ya. Ada lagi dari Mas Fuad, dia dari Lamongan. Tahu soto Lamongan nggak? Kalau tahu berarti kalian udah pernah ke Lamongan. Dan saya sendiri dari Blitar, mungkin nggak akan terkenal. Dia di Jawa Timur, Makam Bung Karno. Ya, kita bertiga ini sebenarnya nggak sengaja berasal ketiganya dari tim Jawa Timur lah. Begitu. Mungkin kita akan putar video perkenalan Infinity Group dulu ya kali ya. Oke, kita bisa putarkan. Oke, udah terhubung dengan Mas Hanif. Oke, silakan Mas Hanif. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Hanif dari tim Infinity Group, dan ini kita sekarang lagi live di namanya AirLab. AirLab ini merupakan ya seperti sayap dari bagian risetnya Infinity Group. AirLab sendiri itu kepanjangan dari Artificial Intelligence and Robotics Lab. Jadi di sini adalah tempat kita sebagai perusahaan anak muda karya bangsa berinovasi dan memberikan solusi-solusi yang menarik bagi bangsa Indonesia melalui teknologi industri 4.0. Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau liatin kepada teman-teman partisipan semuanya, apa saja sih yang sedang kita kerjakan di sini, sehingga kita menyebut diri kita sistem integrator industri 4.0. Jadi, mungkin kita bisa lihat yang pertama di sebelah sini. Jadi, ini merupakan salah satu proyek yang cukup menarik. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat, ini merupakan yang disebut forklift simulator. Jadi forklift simulator ini merupakan alat yang digunakan untuk melatih operator-operator baru yang tadinya belum memahami mengenai penggunaan forklift menjadi mahir dengan menggunakan software virtual reality. Jadi dengan demikian, harapannya adalah semua aktivitas training yang tadinya dilakukan secara manual, itu bisa dilakukan dengan cara yang lebih cepat dan lebih singkat, serta datanya secara kuantitatif itu bisa terekam. Jadi ini merupakan contoh yang kita sedang lakukan, dan sudah kita akan aplikasikan tahun ini di suatu tempat nanti. Berikutnya mungkin kalau misalnya kita bisa lihat di sebelah sini, ini merupakan salah satu contoh AGV yang nantinya merupakan saudaranya Tori. Jadi kalau misalkan teman-teman udah lihat tadi sebelumnya, Tori itu bentuknya itu lebih kecil ya, tapi ini AGV ini kita sedang coba desain lagi, sehingga desainnya akan menjadi seperti saudaranya atau ibaratnya kakak kandungnya dari Tori. Nah, mungkin kita bisa lihat ke sebelah kiri. Di sebelah kiri ini merupakan salah satu proyek yang kami cukup bangga untuk mengerjakan. Jadi kami sebut ini merupakan visual inspection menggunakan arm robot 6 axis. Jadi bagaimana cara kerjanya? Arm robot ini dipasangkan kamera seperti ini contohnya. Ini merupakan kamera industrial grade. Jadi dengan kamera ini kita mencari defect, cacat, atau sekedar mengabsen bagian-bagian yang hadir maupun yang tidak ada pada mesin ini, maupun bagian yang cacat, sehingga yang tadinya sebelumnya pekerjaan ini dilakukan oleh operator untuk mengecek-ngecek bagian-bagian mesin ini, yang tadinya harus ke bawah, ke atas, dan sebagainya, itu sudah diganti menggunakan mata yang dipasang kepada tangan robot. Jadi cukup menarik. Di sini ada Mas Joshua lagi memprogram kameranya dan AI-nya. Jadi kamera ini menggunakan artificial intelligence, machine learning, dengan menggunakan parameter-parameter dataset dan juga algoritma yang sudah kami tulis. Kami memanfaatkannya untuk membuat semacam model regresi, di mana kita bisa mendapatkan data-data yang dihasilkan dari kamera ini, kita bisa cluster atau kita bisa kumpulkan menjadi berbagai macam contoh defect. Jadi dengan demikian, kita bisa menentukan defect levelnya seperti apa, dan confidence levelnya sendiri dari modelnya ini seperti apa. Seperti demikian. Yuk kita keluar sedikit, ada beberapa hal lagi yang bisa kita temukan. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, nanti setelah presentasi oleh Mas Fuad dan Mas Daka, kita akan sedikit membahas mengenai, bukan sedikit sih, banyak ya, membahas mengenai story ini. Jadi nanti mungkin coming soon, jadi stay tune, jangan kemana-mana. Mungkin kita ke sana sini.
Ini beberapa aksesoris-aksesorisnya. Dan ini yang kita sedang lagi kerjakan. Jadi ada 2 macam bilik. Yang pertama itu adalah bilik yang kita sebut ACDC atau Antiseptic Chamber Disinfection Chamber. Ini digunakan untuk mendisinfektasi diri sendiri. Jadi seperti contohnya misalkan yang biasa kita ketemukan. Lalu ada satu lagi, teman-teman. Satu lagi merupakan LCSC atau Low Cost Swab Chamber. Jadi ini salah satu chamber yang kita gunakan untuk mengambil sampel yang nantinya akan dites apakah memiliki virus corona atau tidak. Jadi cukup menarik. Sama aplikasinya, orang masuk dari samping sana, lalu dia mengambil barang di sini. Seperti demikian. Jadi semua alat ini made in Indonesia, parts-nya pun juga kita bikin di Indonesia, sehingga semuanya karya dari Indonesia. Yuk kita terakhir mungkin bisa lihat apa yang kita sedang lakukan sama forklift kita. Jadi mungkin sebelumnya lagi ngehits ya, lagi ngetop bahwa sekarang banyak sekali orang yang menggunakan partisi di kantor-kantornya, di ruangan kerjanya dan sebagainya. Jadi ini merupakan beberapa dari banyak partisi yang sedang kami kerjakan untuk kami pasang di beberapa gedung-gedung, beberapa office, dan keuntungannya menggunakan partisi ini adalah partisi ini murah. Dan secara pembentukannya itu gampang untuk dirakit maupun diganti menjadi desain lain. Jadi kalau misalkan ternyata ganti meja atau ganti layout, itu dengan mudah kita bisa mencopot menggunakan screwdriver dan sebagainya, sehingga kita bisa mengubah konfigurasi dari partisi-partisi ini. Jadi ini beberapa contoh aja. Mungkin terakhir kita bisa ke belakang. Jadi lagi busy day karena cukup banyak pekerjaan yang kita lakukan untuk mendukung battle lawan COVID-19. Yang terakhir mungkin bisa dilihat di sini, ini salah satu project dari virtual reality kita. Ini ceritanya yang tadinya forklift yang ada di dalam Airlab itu, kita akan pasang di sini, sehingga ketika nanti ada forklift dengan bentuk aslinya, tetapi dia menggunakan kontrol dan bahkan nanti akan ada TV 3 unit di sini untuk menunjukkan gambaran seperti apa di dalam softwarenya. Jadi cukup menarik sehingga seperti kalau misalnya dibayangkan ada simulator pesawat atau simulator mobil yang biasa digunakan untuk melatih pilot maupun pengemudi baru. Ini juga menjadi mercusuar pertama kalinya untuk mengajarkan operator baru yang kami buat locally di sini. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sharing. Terima kasih banyak. Nanti akan bertemu lagi dengan saya setelah Daka dan buat presentasi. Kepada Mas Bagus, kembali ke Anda. Oke, terima kasih Mas Hanif untuk pengenalannya. Cukup menarik bukan ya? Banyak produk dari pipa, dari robot, dari simulator, dan chamber. Itu salah satu bagian dari produk kami. Sebenarnya produk kami banyak sih. Cuman yang lagi ada di saat ini seperti itulah ya. Untuk yang pengen tahu lebih banyak tentang produk kami seperti apa, bisa kunjungi website kami di www.infinitygroup.co.id. Nanti kalau kurang jelas, kita akan kasih link di YouTube atau di grup WhatsApp ya. Oke. Untuk sesi kedua kita langsung ke inti dari hari ini di webinar ini. Langsung aja saya serahkan kepada Daka dan Mas Fuad untuk mengenalkan presentasi terkait TOR-I ini. Silakan Mas Daka, Fuad. Oke, terima kasih Pak Bagus atas diskusinya dan tentunya Pak Hani. Oke, selamat datang, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu di launch TOR-I di hari kedua ini. Jadi di hari sebelumnya kita udah launch secara internasional yang dihadiri oleh 6 negara. Dari mana aja Pak Fuad? Jadi kemarin itu ada 6 negara ya. Jadi yang pertama dari Singapura, ada dari Malaysia, ada dari Thailand, ada dari Filipina, ada dari Korea, dan terakhir ada dari China juga. Oke, maka dari itu
di hari ini kita akan melakukan launch kembali karena melihat antusias yang sangat tinggi dari para peserta. Hari ini kita dihadiri oleh banyak tim. Yang pertama mungkin dari institusi pendidikan, ada institusi pemerintah, dan tentunya dari industri. Dan bagi para peserta yang mungkin tidak bisa ikut join bersama kami di webinar ini karena mengingat kuota yang terbatas, untuk itu tim kami melakukan live di YouTube. Oke, kita akan coba lihat apa sih yang melatar belakangi kenapa kita melakukan develop terkait TORI ini. Yang pertama, kalau kita bisa lihat sama-sama bahwa sekarang udah hampir 18.000 orang positif COVID-19 dengan tenaga medis yang sangat terbatas. Maka kita harus menjaga gimana supaya si tenaga medis itu tetap aman dengan saling menjaga jarak satu sama yang lain. Nah, wabah corona ini sendiri sudah berkembang dan mendorong pengembangan mobile robotik dan telemedicine teknologi dengan penggunaannya ke arah monitoring, disinfektasi, terus pengawasan, dan pengiriman material dari tempat satu dan ke tempat yang lain. Tapi untuk saat ini belum ada teknologi yang mampu merangkum semua kebutuhan itu dalam satu robot atau yang kita sebut dalam one stop solution robot. Nah, tim kita beranggotakan para pemuda Indonesia, ada Pak Fuad, ada saya, ada Hanif, engineer, planner, dan programmer. Kita berkomitmen untuk memberikan nilai yang terbaik, untuk memberikan solusi yang terbaik bagi customer kami. Dan kita Infinity Group yang hampir 20 tahun melayani customer kami, dengan pengalaman kami membawa industri 4.0, robotik, artificial intelligence, Internet of Things kepada customer, tentunya itu menjadi sebuah modal untuk kita membuat teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan terbesar kita saat ini, yaitu penyebaran COVID-19. Nah, sebelum kita belajar atau lebih lanjut terkait TORI, maka kita akan coba jelaskan dari mana sih sejarah TORI ini. Oke, jadi TORI ini adalah suatu robot remotely operated yang kita bangun dengan basis industrial AGV tipe low cost yang kita beri nama CLARK. Jadi CLARK ini kita sudah develop mulai dari tahun 2017 karena untuk merespon kebutuhan customer yang menginginkan AGV dengan payload yang tidak terlalu besar, tetapi memiliki fungsi yang sangat optimum dengan cost tentunya yang kompetitif. Dan di tahun kedua kita udah bisa mendevelop secara compact CLARK dengan spesifikasi industri, sehingga pada tahun 2019 customer udah memberikan feedback yang cukup positif. Selama pemasaran itu customer udah memberikan feedback yang positif karena terkait compact, desain yang kita bisa sesuaikan tentunya dengan cost yang kompetitif pula. Dan di tahun 2020 ketika wabah COVID-19 ini merebak, kita tergerak untuk coba mendevelop kembali sebuah robot dengan basis AGV CLARK ini ke robot yang sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini sebagai informasi awal. Nah, ini adalah contoh gambar robot CLARK sebagai basis dari TORI ini. Jadi robot sebagai informasi awal bahwa robot CLARK ini itu adalah automatic AGV, dia yang bekerja dengan menggunakan magnetic sebagai guidance-nya dan tentunya RFID sebagai komennya. Artinya si robot ini akan berjalan otomatis melewati magnetic tape yang sudah kita pasang di lantai dengan RFID sebagai kontrol komennya. Nah, di video kanan bawah, Bapak atau Ibu akan melihat contoh aplikasi ini juga kita lengkapi dengan
wireless control, sehingga dia bisa berkomunikasi antara satu mesin dan mesin yang lainnya. Nah, ini tidak memungkinkan bahwa kedepannya di TORI ini akan bisa berkomunikasi, contohnya dengan lift, dengan outdoor dan lain-lain. Seperti kita lihat, kita saat ini sudah bisa berkomunikasi dengan material. Nah, video yang kedua yang di bawah ini lanjut komunikasi kita udah lengkapi juga IGP Clock ini dengan sistem calling system, di mana nanti kita bisa melakukan pemanggilan jarak jauh dengan media wireless. Nah, selain itu kita udah lengkapi juga dengan dispatching yang akan mengatur urutan prosesnya. Nah, itu sebagai gambaran terkait clock yang jadi basis dari TORI ini. Okay, next. Nah, kita coba membedah apa aja sih yang ada di clock sebagai basis TORI ini. Yang pertama, clock ini di clock kita punya dua buah motor brushless 100 watt DC 24 volt yang tentunya berstandar industri. Terus yang kedua yaitu safety sensor obstacle. Ini adalah safety standar yang harus ada di industri, di mana fungsinya yaitu ketika ada obstacle di depan AGV akan berhenti pada jarak tertentu yang sesuai kita setting. Yang ketiga yaitu network equipment, sesuai yang saya sampaikan di video sebelumnya bahwa si AGV ini dapat berkomunikasi dengan mesin ke mesin maupun mesin ke manusia dengan bantuan wireless. Dan yang keempat tentunya kita udah lengkapin dengan industrial PC ataupun part-part standar yang standar industri. Oke. Nah, jadi apa sih yang disebut TORI? Kepanjangan dari TORI apa sih? Tele Operated Robot Infinity. Mungkin Bapak atau Ibu bertanya-tanya, kita punya basis AGV Clock yang automatic, tapi kenapa kita pakai remotely operated untuk TORI ini? Mungkin alasan yang paling kuat yang pertama yaitu karena infrastruktur yang ada pada kita saat ini itu belum cukup mampu untuk robot TORI ini bekerja secara otonomus. Contoh paling gampang, pintu. Saat ini masih banyak sekali infrastruktur kita yang menggunakan pintu secara manual, dibuka secara manual, dan tentunya jika kita menggunakan robot otonomus, dia nggak akan bisa membuka pintu secara manual. Nah, yang cukup menarik dari TORI ini, kita lengkapin TORI ini dengan 6 fungsi yang ada pada satu robot. Nah, ini yang membedakan TORI dengan mungkin robot-robot yang lain, karena kita punya 6 fungsi dalam satu robot. Fungsi yang pertama saya jelaskan, yaitu telepresence. Telepresence ini artinya kita dapat berkomunikasi dua arah antara operator yang ada di sisi station dan tentunya pasien yang ada di sisi robot, berkomunikasi dua arah secara real time, video maupun audio, karena kita udah lengkapin dengan yang pertama kamera, yang kedua mikrofon, yang ketiga ada monitor. Selain itu pada monitor nanti kita juga akan mendapati bahwa ada fitur yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Fuad di paling kanan, ada fitur chat box. Jadi nanti si operator atau tenaga medis yang ada di sisi station nanti bisa mengirimkan note yang akan bisa dibaca oleh si pasien. Nah, fungsi yang kedua yaitu surveillance. Artinya robot ini dapat melakukan pengawasan karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Jadi ada dua kamera. Pertama adalah kamera 360, yang kedua adalah kamera untuk komunikasi. Nah, selain itu kita juga lengkapi dengan selain lampu indikator, kita juga lengkapi dengan lampu sorot. Jadi dia nanti juga bisa berfungsi ketika berada di ruangan-ruangan yang gelap, pencahayaan yang kurang, dapat dibantu dengan lampu sorot tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu transport. Ini adalah fungsi dasar di mana si AGV ini dapat mengirimkan barang
bisa makanan, bisa obat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Contoh dari ruangan suster ke ruangan isolasi. Nah, transport system yang kita desain juga kita desain sedemikian rupa, se-fleksibel mungkin sehingga dia bisa digunakan selain untuk mengirimkan barang, juga untuk mengirimkan makanan. Karena tray-nya nanti kita bisa copot, kita bisa ganti dengan food tray yang standar. Nah, fungsi yang keempat yaitu UV disinfection. Mungkin sebelumnya udah ramai banget nih bahwa si UV ini digunakan untuk disinfektasi. Tapi ternyata si sinar radiasi UV ini sangat berbahaya berdasarkan penelitian jika digunakan pada manusia. Untuk itu, ini sangat bisa digunakan dengan remotely operated robot karena si manusia dan si UV ini berada di tempat yang berbeda. Terus fungsi yang keempat yaitu temperatur. Fungsi yang kelima yaitu temperatur, di mana kita menggunakan thermal imager sensor untuk sebagai media untuk mengukur suhu tubuh. Jadi kita nggak lagi menggunakan termometer biasa untuk mengukur poin. Jadi kita menggunakan pengukuran area. Jadi nanti kemungkinan di satu screen, satu frame itu akan bisa mengukur beberapa orang. Gitu. Mengukur suhu tubuh ke beberapa orang. Nah, untuk fungsi yang terakhir, ini fungsi yang sering kita temuin mungkin di rumah bapak atau ibu, kalau hari Sabtu biasanya suka ada penyemprotan dengan menggunakan mobil. Ini fungsinya sama, nanti kita akan idenya nanti sama, kita akan gunakan seperti itu. Aplikasinya seperti apa, nanti kita bisa gunakan untuk penyemprotan disinfektasi di koridor contohnya, seperti itu. Next. Oke, langsung next. Next lagi, langsung semua aja. Oke, ini saya akan coba bedah dari 6 fungsi itu, apa aja sih? Yang pertama yaitu telepresence dan surveillance. Jadi telepresence dan surveillance itu adalah mode dasar yang sudah dimiliki oleh modul TOR-I yang ada di tengah. Jadi yang di tengah, yang gede itu adalah modul TOR-I. Dia sudah memiliki mode dasar yaitu telepresence dan surveillance. Telepresence dan surveillance ini bekerja karena software yang sudah dibuat oleh teman-teman tim dari Airlab yang kita beri nama Mavic-R. Dan yang ketiga yaitu mode temperatur. Mode temperatur ini kita bisa attach temperatur sensornya, jadi kita bisa pasang dan kita bisa lepas kalau Anda tidak menginginkan adanya pengontrolan pengecekan suhu tubuh, Anda bisa mencopot temperatur sensornya. Nah, yang keempat yaitu fungsi transport. Nah, ini yang membedakan, kalau Anda lihat secara keseluruhan, inilah yang membedakan gimana sih kenapa si TOR-I ini dari 6 fungsi itu bisa ada di satu robot. Karena kita menggunakan sistem attach seperti ini. Jadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa sistem transport ini kita bisa kompatibel untuk food tray standar maupun rak standar. Nah, fungsi yang kelima yaitu UV disinfection. Jadi si UV ini seperti yang saya sudah katakan bahwa si UV ini dapat bekerja pada robot maupun secara manual tanpa robot. Jadi itulah yang membedakan. Jadi semua fungsi ini kita bisa gunakan dengan robot maupun tanpa robot. Transport kita bisa gunakan dengan robot maupun tanpa robot, manual didorong. Si UV disinfection pun kita bisa gunakan dengan robot atau tanpa robot. Dengan bagaimana cara kita mengkoneksikan antara UV dengan robot? Nanti kita tinggal pasang di atasnya. Setelah itu nanti kita akan coba koneksi antara si robot dengan UV dengan cara yang sangat mudah. Nanti Anda akan lihat pada video live yang akan kita share. Nah, gimana sih cara kita mengontrol UV disinfection ini tanpa robot? Jadi UV disinfection ini juga kita udah lengkapin dengan mobile application.
Jadi Anda bisa mengatur waktu disinfektasi berdasarkan dengan parameter luas ruangan. Jadi caranya gimana? Anda tinggal mencolokkan si UV disinfection ini dengan power source yang ada pada kita saat ini, yaitu 220 volt. Setelah itu nanti Anda tinggal menyalakan mobile apps yang dikontrol melalui Bluetooth. Setelah itu nanti kita bisa mengatur waktu disinfektasinya. Itu untuk UV. Terus untuk yang terakhir yaitu spraying. Spraying ini juga memiliki fungsi yang sama. Jadi kita bisa melakukan dengan robot maupun tanpa robot. Spraying ini kita lengkapi dengan 10 nozzle yang ada di atas, 20 liter antiseptic tank, terus dengan high pressure pump. Oke, next. Nah, sekarang yang paling menarik adalah skenario untuk aplikasinya. Jadi ini yang membedakan dari TOR-I. Jadi TOR-I ini kita desain memang tidak hanya nanti applicable untuk di hospital, tapi juga bisa digunakan di factory, di hotel, restoran, warehouse, maupun office. Nah, saya akan berikan contoh di mana sih si TOR ini akan bekerja di beberapa tempat seperti ini. Di hospital, saya beri contoh bahwa si TOR ini tentu dari semua 6 fungsi, 6 mode itu bisa digunakan untuk aplikasi di hospital, di factory. Kita bisa gunakan TOR-I di factory dengan menggunakan mode UV disinfektasi, spray disinfektan, sterile presence. Contoh di hotel, kita bisa gunakan TOR-I ini untuk membawa makanan dari satu tempat ke kamar. Terus setelah itu kita bisa gunakan TOR-I ini untuk mendisinfektasi kamar hotel dengan menggunakan radiasi sinar UV dan sebagainya. Karena mau tidak mau, kita suka tidak suka bahwa akan muncul standar baru yang kita beri nama new normal. Artinya mungkin setelah wabah COVID ini akan mereda, the new normal ini akan tetap berjalan. Jadi kayak kita jadi selalu waspada, selalu hati-hati. Mungkin orang kalau udah ke hotel terus nggak diinfektasi pakai UV, orang jadi takut gitu. Atau mungkin kayak kita sekarang menggunakan masker, ini jadi standar, jadi kalau orang nggak pakai masker nggak pede gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan juga bahwa TOR ini nanti kita bisa aplikasikan di transportasi, contohnya untuk disinfektan di kabin pesawat, untuk kursi-kursi pesawat dan lain-lain. Next. Oke, ini saya coba akan menjelaskan bagaimana sih TOR ini bekerja dan contoh kasusnya. Ini adalah contoh kasus yang pertama, di mana di bagian luar, jika Anda lihat, itu adalah sebuah station. Ada apa aja sih di station itu bisa ada PC, kita bisa gunakan PC untuk mengontrol si robot ini. Jadi kita ada PC, terus jadi si perawat ini dia pengen mengirimkan barang atau obat dari luar ke area isolasi yang ada di dalam. Ya, jadi caranya nanti tinggal si AGV, si TOR ini nanti ketika barangnya udah selesai dimasukin, si perawat akan mengontrol si TOR ini untuk masuk ke area isolasi. Nanti ketika sudah sampai, si perawat ini dapat memberikan audio comment, memberikan perintah bahwa kamu coba ambil obat di rak A, di rak B. Selain itu, sebagai catatan bahwa biar nggak ada yang keliru, si perawat ini juga nanti dapat memberikan note pada chatbox, fitur chatbox yang sudah kita berikan. Setelah melakukan telepresence, setelah melakukan komunikasi dua arah antara perawat dan pasien, apa aja keluhan dan lain-lain, nanti si perawat dapat men-summary, oh ternyata suhunya segini, tidak ada keluhan yang lain. Nah, baru si TOR ini kita bisa bawa kembali ke area station. Next. Nah, ini adalah spesifikasi teknik. Jadi
si robot Tor ini cukup compact, cukup kecil, jadi cukup bisa untuk melalui di area-area kecil, karena mungkin saat ini di rumah sakit kayak gitu udah sangat-sangat sempit, karena udah terlalu banyak pasien COVID-19 ini. Jadi si Tor ini memiliki dimensi lebar 500 mm dan panjang 700 mm dengan tinggi 1600 mm. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa robot Tor ini merupakan robot yang kita bangun dengan basis cloud. Jadi robot ini mempunyai payload yang menurut saya cukup besar untuk ukuran medical robot, yaitu 60 kg. Setelah itu robot ini memiliki kecepatan maksimum hingga 40 meter per menit. Dan robot ini dapat bekerja, berjalan, maju, mundur maupun berputar. Jadi ini sangat efektif untuk di area-area sempit. Nah, karena ini memang udah standar industri, jadi si robot ini sudah dilengkapi dengan obstacle sensor, 7 obstacle sensor yang ada di depan maupun di belakang, di kiri dan di kanan. Jadi ketika nanti pengoperasiannya, ketika berjalan nanti ada penghalang yang ada di depannya, maka si robot Tor ini akan langsung berhenti secara otomatis. Nah, untuk yang kelima itu kamera. Robot Tor ini dilengkapi dengan 2 kamera, yang itu kamera pertama yaitu front facing kamera, yaitu ada di depan, di atas monitor. Terus yang kedua yaitu 360 kamera sebagai navigasi, dan nanti fungsinya juga bisa kita gunakan pada surveillance. Nah, yang keenam yaitu display screen, kita gunakan 10-14 inch monitor. Terus untuk baterai, nah karena ini memang udah standar industri, jadi ketika kita udah masuk di industri, si baterai ini udah mempunyai ketahanan minimal di 8 jam, yaitu selama 1 shift, gitu. 8 jam pengoperasian. Jadi saya bisa jelaskan kembali bahwa si Tor ini dapat bekerja selama 8 jam, tapi dia bekerja di 3,5 jam jika kita menggunakan modul UVC. Nah, untuk baterai spek jadi baterai spek ini biasanya ada 2 yang kita gunakan, ada lead acid dan lithium. Untuk lithium ini adalah baterai yang sangat compact dengan charging time yang sangat singkat. Nah, kita gunakan 60 ampere hours 24 DC lithium baterai dengan charging hour yang sangat singkat, yaitu 2,5 jam dari kondisi low sampai kondisi maksimum. Nah, bagaimana cara kita mengoperasikan? Jadi robot ini dioperasikan remotely dari sebuah station control, di mana karena dia dilengkapi dengan obstacle sensor, jadi nanti ketika dia ada penghalang yang ada di depannya, dia akan bisa langsung berhenti. Ada sistem intervention di situ. Dan ketika ada penghalang di samping, dia akan langsung mencari jalan yang aman. Nah, untuk modul UVC sendiri, kita gunakan 6 unit lampu UV dengan 36 watt yang kita lengkapi dengan mobile apps, sehingga kita bisa mengontrol dari jarak jauh. Jika nantinya si modul UVC ini akan kita gunakan tanpa menggunakan Tor I. Nah, habis itu yang terakhir itu medical rack capacity. Jadi kita udah desain bahwa si rak yang akan kita gunakan ini bisa digunakan untuk membawa alat medis maupun untuk membawa makanan, karena kita udah desain standar dengan food tray maupun medical gas. Oke, next. Oke, ini selanjutnya terkait fungsionalitas Tor I. Nanti Pak Fuad akan bantu jelaskan. Silakan Pak Fuad. Oke, terima kasih kepada Kak atas presentasi sebelumnya. Jadi saya akan melanjutkan terkait fungsionality lah untuk Tor I ini sendiri. Jadi sebelum saya melanjutkan, ada beberapa catatan penambahan dari yang dijelaskan pada Kak sebelumnya untuk disclaimer. Jadi sebenarnya forum ini itu untuk yang pertama itu untuk gathering informasi lah. Jadi kita untuk menggali informasi lebih lanjut. Nanti juga ada member dari partisipan dari webinar ini. Nanti kita dari Q&A kita nanti dapat feedback dari apa sih yang kurang dari Tor I, atau apa sih yang akan kita lanjutkan untuk development selanjutnya, seperti itu. Terus kita juga akan knowledge sharing. Jadi kita akan kasih knowledge sharing terkait
industri point of view, karena kita jelaskan lagi kalau kita itu bergerak dari awal tuh dari industri. Jadi kita itu bukan orang medis atau akademisi. Jadi kita berangkat dari industri dan kita sudah 20 tahun jago lah ya dalam tanda kutip di bidang mobile robot, IoT dan robotics seperti itu. Oke, kita next lanjut. Oke, fitur yang pertama adalah surveillance. Jadi surveillance itu atau kita ini monitoring orang. Jadi seperti lihat pada gambar, nah robot itu akan jalan keliling saja, karena ini dikontrol oleh orang dari jarak jauh. Dia akan jalan keliling melihat orang, monitoring orang gitu. Misal karena di sini ada isu pandemi COVID, misalnya ini di pabrik otomotif ya misal. Nah ada orang bekerja itu berdekatan misal. Jadi karena ini dilengkapi sound sama video dan kawan-kawan, nanti orang yang di central control akan ngomong nih, Pak jangan berdekatan seperti itu. Jadi kita bisa mengatur itu, mengatur pergerakan orang juga dari jarak jauh. Jadi tanpa kita datang ke lokasi. Yang kedua, bisa untuk deteksi ini. Jadi misal ada orang bekerja atau karyawan yang bekerja tanpa memakai masker, dia lupa tidak pakai masker. Nah tahun ini kita di via kameranya kita tambahkan fitur untuk deteksi wajah. Jadi kita akan tahu nih orang mana sih yang tidak pakai masker. Nah nanti TORI otomatis ngasih alarm atau info ke orang yang di sisi lain di central control untuk ngasih tahu nih, oh orang ini nggak pakai masker, bisa bikin dulu atau pakai masker dahulu seperti itu. Jadi intinya kita itu menambahkan fitur computer vision atau AI yang biasa AI kan sekarang lagi beken juga ya, jadi lagi terkenal banget. Terutama kalau para partisipan tahu ada IBM Watson, ada Microsoft, ada Azure, ada TensorFlow mungkin. Nah itu beberapa AI platform yang terkenal saat ini. Jadi kita mengadaptasi itu untuk menambahkan fitur di kamera kita di Tor. Jadi bisa sebagai visual recognition lah. Oke, next. Oke, next thermal imaging. Jadi pada awalnya saya flashback sebentar. Jadi pada awalnya thermal imaging ini kita develop berdasarkan software yang dahulu kita sudah punya, yaitu face emotion lah. Jadi awalnya itu kita develop muka, kita bisa melihat emosi muka untuk deteksi wajah. Lalu kita tambahkan layer, yaitu thermal imaging kameranya, gitu. Atau mungkin kita bisa play dulu seperti apa sih face emotion gitu. Nah ini saya ya mengantuk gitu. Nah itu ada bisa mengikuti muka, terus bisa emosi, bisa mendeteksi emosi dari mimik muka. Ini udah kita develop dari lama. Jadi kita, nah next kita tinggal tambahkan fitur layer dari thermal kamera itu sendiri. Gitu. Jadi dengan kombinasi dua software ini kita bisa detect nih orang di dalam satu frame 3-5 orang yang bisa kedetek secara simultan berapa nih suhu orang ini gitu. Nah nanti kita bisa tunjukin saat live demo setelah presentasi ini. Next adalah telepresence. Jadi seperti yang pada kata dijelaskan, telepresence ini masuk dalam fitur dari software namanya Mavic R. Jadi kita membuat software untuk TORI ini itu sekitar sebulan yang lalu kita develop sampai sekarang. Itu kita sebutnya Mavic R. Jadi telepresence ini itu memungkinkan orang bisa ngobrol di beda ruang, di beda tidak di tempat yang sama gitu. Jadi bisa orang di
sisi central control bisa ngobrol orang di dekat robot misal di beda ruang atau beda area seperti itu. Dalam satu cakupan network. Nanti kita bicara network setelah ini. Nah, jadi apa sih telepresence ini? Kalau Anda sering mainan Zoom kayak seperti ini tuh telepresence juga. Terus ada kayak Skype atau Microsoft Teams. Jadi kita ngobrol aja secara real time via network seperti itu. Jadi kita hanya ngobrol dengan kawan-kawan. Nah, itu bisa sangat digunakan di TORI ini. Kemudian ada namanya Combox. Combox ini ada beberapa fitur dalam Combox ini, yaitu kita bisa ngetik sebenarnya. Kita bisa ngetik apa yang kita sampaikan ke sisi lain. Berarti di central control kita bisa ketik instruction atau pesan seperti itu. Nanti orang di sisi robot akan melihat pesan itu. Jadi misal robot dengan modul rack ada 4 tray, jadi isinya itu misal ada obat A, B, C, D, E. Orang dari central control bisa ketik nih, di ruangan ini butuh obat A 50 pieces gitu. Atau di ruangan B, di ruangan selanjutnya butuh obat 20 piece gitu. Jadi orang tuh note gitu. Jadi orang bisa lihat note dari si central control. Jadi tidak perlu mengingat apa yang harus diambil atau apa yang harus di note saat dekat dengan TORI ini. Nah, kita next adalah kita akan tunjukkan ini user interface. Jadi orang di central control akan melihat ini. Jadi ini di sisi lain dari robot. Jadi orang akses web base ini untuk mengontrol, untuk fully kontrol robot bergerak, mulai dari pergerakan, thermal kamera, chatbox, dan speed, dan kawan-kawan. Oke, kita coba jelaskan satu persatu. Kalau dilihat dari sisi kiri atas, itu ada signal, terus ada 0 milisecond. Nah, itu signal strength antara si central control dengan si robot. Jadi antara signal kontrol dari si central control ke TORI ini, gitu. Jadi semakin bagus signal ya berarti semakin cepat atau semakin real time pergerakannya. Di sampingnya itu ada sound, ada enable, disable sound. Itu fitur juga untuk mematikan atau menyalakan fitur sound di saat kita ngobrol dengan robot. Jadi saat kita dari central control ngobrol dengan sisi lain di robot, kita bisa matikan atau nyalakan si sound ini. Next adalah di sampingnya itu adalah enable video atau tidak. Jadi kita juga ada fitur mematikan audio video sama seperti Zoom lah ya. Kalau ada mute sama stop video, kita juga kasih fitur seperti itu. Terus kalau di bawahnya signal itu ada indikator baterai. Jadi indikator baterai TOR, indikator baterai TOR itu bisa dimonitoring real time juga ke UI ini. Jadi kita bisa lihat nih berapa sih tegangan baterainya sekarang. Nah, ini bisa dilihat untuk nanti misal kita bisa setting di berapa persen ya GP akan memberikan alarm untuk baterainya harus dicas lagi nih, seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sisi itu. Untuk action, ada tombol action tuh di samping baterai, itu digunakan untuk mengaktifkan fitur di modul. Tadi kan ada 6-in-1 ya, ada UVC, ada sprayer. Nah, dia akan mendeteksi modul apa yang detect dengan dia. Terus klik action, misal dia detect di UVC. Saat kita klik action, UVC itu akan nyala. UVC itu akan menyala, dan kita klik action lagi, UVC itu akan mati. Sangat simpel. Terus kalau kita turun ke bawah, itu ada setting untuk speed dan akselerasi si robot. Jadi speed dan akselerasi si robot bisa kita atur dengan sangat mudah, tinggal drag kiri ke kanan seperti itu. Jadi jika kurang kencang, kita ya tinggal di drag aja ke kiri. Kita bisa memelankan juga, karena akselerasi juga kita bisa tambah. Turun ke bawah lagi, kita ada operator view. Nah, operator view ini wajah kita yang
di central control. Jadi wajah kita terekam juga di UI ini. Jadi wajah kita nanti ini akan di-show juga ke sisi robot. Seperti itu. Terus turun lagi itu ada radar view. Nah, radar view ini seperti pada kejadian sebelumnya kita ada fitur safety ya. Karena ini industrial grade, jadi kita harus ada fitur safety dengan tambahan 7 time of flight sensor atau top sensor. Jadi 7 itu kita bikin bagan. Jadi mana nih yang dekat dengan tembok, mana nih yang dekat dengan ada obstacle di depannya, itu akan grafik itu akan muncul gitu. Nanti kita akan cek di live demo. Terus yang kalau turun ke bawah lagi ini yang control pad-nya. Control pad ini ya seperti kita main game lah ya. Kalau para partisipan sering main game gitu, main game perang-perangan, untuk maju mundur kiri kanan kan pakai WASD ya. Nah, WASD gitu. Jadi pergerakan robot juga gitu, W untuk maju, S untuk mundur, D untuk ke kiri, A untuk ke kiri, D untuk ke kanan. Dan kita tambah lagi fitur namanya boost dan brake. Boost itu kalau kita sering main balapan itu NOS. Kalau anak zaman sekarang ya, coba dengar. Iya benar. Jadi ada fitur NOS lah, jadi boost untuk sebentar gitu. Jadi misal butuh kenceng tapi sebentar saja, kita tidak usah slide speed, kita hanya pencet boost. Terus juga ada fitur rem sangat common lah ya, rem untuk mengerem. Kalau kita lihat di tengah ini, ini adalah view dari kamera 360 kita. Nah, jadi seperti Anda yang bisa lihat, ini adalah view 360. Nah, ini tuh bisa di-drag atau di-drop untuk lihat angle-nya. Jadi kita bisa drop sampai lihat ke belakang juga bisa. Nanti kita show di video ada. Nah, nanti kenapa kita pakai 360? Jadi kita itu biar kita dapat sense seakan-akan di dalam robot itu sendiri. Gitu. Jadi kalau kita main game mobil ya, kalau kita main game mobil kan kita ada select view, misalnya. Ada di dalam mobil pegang setir atau yang kelihatan mobilnya separuh. Nah pasti atau ada yang kelihatan mobilnya full kita di belakang. Pasti kita paling enak mobilnya itu di belakang, kelihatan dari belakang kan, untuk ke kiri ke kanan mundur. Nah kita coba adaptasi main game dengan kayak main game seperti itu. Jadi kita pakai kamera 360. Kalau kita geser ke kanan, itu ada dua tab. Sebenarnya ada tab message box sama thermacam. Nah, yang pertama itu thermacam dulu. Thermacam ini nanti yang nanti tadi saya jelaskan sebelumnya, nanti itu muncul saat ada orang di depan tori ini, gitu. Jadi muncul nanti ada orang berapa, 3 sampai 5 orang yang terdeteksi di situ, suhunya berapa, nanti terekam di situ. Nah, ke tab saja tuh message box, karena ini gambar kita nggak bisa diklik ya. Message box itu intinya hanya kayak Microsoft Word lah. Jadi kita ngetik di situ, nanti kita send, kayak kirim pesan saja ke sisi robot. Jadi chatbox satu arah. Jadi hanya si orang di control center hanya bisa mengirim ke sisi TOI. Jadi tidak bisa sebaliknya. Jadi hanya untuk memberikan instruksi atau mungkin planning atau apa yang harus diambil, seperti itu. Oke, next. Oke, next adalah fitur namanya UV disinfection. Jadi seperti pada kejadian sebelumnya, UV di samping dia attach ke robot, kita juga bisa berdiri sendiri si UV ini. Jadi kita bisa, karena dia bawahnya ada roda ya, kita bisa dorong-dorong. Kita masukkan ke sebuah ruangan. Nah, kita bisa colok UVC modul ini langsung ke listrik AC. Karena kita ada dua opsi, yaitu ada dua mode yang bisa tercover, yaitu DC kalau dia attach ke robot, sama AC kalau dia statik. Jadi kalau dia berdiri sendiri itu pakai AC. Jadi tinggal ditaruh di ruangan, kita colok. Nah, nanti mengaktifkannya bagaimana? Mengaktifkannya kita pakai aplikasi. Kita ada mobile UI. Jadi
di dalam aplikasi itu kita ada pilihan nih, berapa sih ruang lebar dan panjang dan lebar ruangan itu gitu. Jadi misalnya ruangan radius 1 meter, ada ruangan radius 3,3, ada ruangan radius 10 meter kali 10 misal. Nah, kita kasih semua opsi itu di aplikasi kita. Jadi orang itu tidak usah mikir berapa lama sih waktu yang digunakan untuk disinfeksi ruangan ini, tidak usah. Mereka hanya perlu tahu berapa panjang dan lebar ruangan itu. Perhitungannya sudah di dalam sistem. Jadi kita mengikuti standar ya, UVC ada. Nah, kita mengikuti itu. Jadi kita tinggal akses mobile aplikasi itu. Karena si UVC ini saat nyala, dia itu bisa memberikan koneksi WiFi. Jadi kita tinggal connect ke modul itu, buka softwarenya, pilih ruangan panjang dan lebar ruangan, terus kita klik start. Seperti itu. Kita bisa tinggal, atau kita bisa ditaruh, kita menjauh karena WiFi ya, kita WiFi itu luas. Kita tinggal nyalakan dari jauh, bisa dikontrol dari jauh. Nah, saat UVC-nya selesai mendisinfeksi ruangan tersebut, di handphone kita ada notifikasi, akan ada notifikasi bahwa oh ini udah selesai disinfeksinya. Jadi kita bisa mungkin masuk ke dalam ruangan, lalu kita ambil UVC modulnya, terus kita bisa taruh di ruangan yang lain. Oke, nah balik lagi karena kita berangkat dari industri, fitur safety itu nomor 1. Ya, jadi seperti pada jelaskan sebelumnya juga, UVC itu sangat berbahaya kalau langsung ada orang terpapar UVC secara langsung dalam waktu tertentu. Mungkin bisa menimbulkan kanker ya Pak, atau mutasi, X-Men mungkin. Nah, kita tambahkan namanya ada sensor di atas. Kalau ada lingkaran itu, lingkaran merah. Nah, kita tambahkan sensor di situ. Jadi misal UVC ini ditaruh di dalam suatu ruangan, terus dia aktif, tiba-tiba ada orang yang tidak tahu, terus masuk. Gitu. Nah, karena kita ada sensor safety ini, UVC itu otomatis akan mati. Sampai tidak ada pergerakan orang, atau orang itu pergi dari ruangan itu, nanti si UVC akan nyala kembali. Sensornya dia menggunakan sensor apa? Nah, sensor ini kita menggunakan sensor pergerakan ya Pak ya. Jadi sensornya itu sangat safety. Nah, tadi kan sebelumnya ada masukin panjang dan lebar ruangan ya. Nah, itu juga menjadi parameter sensor ini untuk dia range-nya berubah-ubah sesuai settingan yang kita setting. Gitu. Jadi sangat safety lah ya. Oke. Next. Nah ini ini kita tunjukkan video ya cara disinfeksi ya. Nah, seseorang keluar terus ngaktifin, nah seperti itu, simple. Nah, kita bisa meninggalkan ruangan tersebut karena balik lagi UVC itu berbahaya. Jadi kita bisa keluar ruangan, kita bisa aktifkan dari jarak jauh. Nah seperti itu tampilan UI-nya. Nah, setelah selesai, selama waktu yang kita setting, nanti akan ada notifikasi di handphone operator tersebut. Oke, next adalah fitur untuk good transporting. Nah, ini cukup common ya, karena dia hanya mengantarkan barang dari satu titik ke titik lain. Misal kita ada sebuah flowchart di sebelah kanan. Misal nih di rumah sakit ada satu control station. Kita pasang modul rak di atas TORI. Nah, medical staff-nya itu menyiapkan material atau goods di atas rak itu. Misal ada obat, medical tools, dan sebagainya. Nanti si staff di control station akan mengontrol robot itu jalan ke ruangan yang dituju, seperti itu. Ruangan dituju, nanti setelah sampai dengan fitur telepresence tadi, operator itu ngobrol untuk bisa menyuruh perawat di
di ruangan itu untuk mengambil material apa, misal. Atau dengan fitur chat box tadi, staff di control station bisa ngetik aja nih, oh di ruangan ini ambil material ABCD berapa piece, seperti itu. Nah itu kita nggak bahas lebih lanjut tentang good transporting ini karena cukup common lah ya. Next. Oke, fitur selanjutnya adalah spray disinfection. Jadi sama seperti UVC, jadi spray disinfection ini akan ditaruh di atas TORI. Terus kalau Anda lihat di situ ada soket ya, jadi sesimpel itu ada satu soket, satu kabel yang dicolok dari TORI, langsung kita colok ke sprayer. Nah, itu kita bisa kontrol dari button action tadi yang UI-nya tadi. Kita bisa kontrol seperti itu. Nah, semprotannya kita bisa atur kemana dia IGV akan pergi, si TORI akan pergi. Jadi TORI keliling dengan menyemprot seperti mobil-mobil penyemprotan desinfektan yang di berita-berita. Ada yang berita? Ada. Oke, next. Nah, kita lanjutkan. Tadi kan saya jelaskan ada orang di control station, ngapain sih? Nah, kita akan menjelaskan bagaimana sih cara mengoperasikannya. Oke, gimana sih cara kerja TORI ini? Kalau kita bedah ya ke TORI ini, hanya ada 3 main part untuk kontrol. Yang pertama adalah laptop atau tablet sebagai controller di situ. Terus kita ada network yang udah established nih, jadi networknya tuh ada. Gitu. Network udah ada, nah kita bisa connect-kan ke si TORI itu sendiri. Oke, jadi jika kita udah punya ketiganya, kita udah bisa jalankan robot ini. Gitu. Tapi kalau misal networknya tidak established nih, misal tidak ada WiFi atau di hutan misal, tidak mungkin ya atau di hutan. Yang disebut network itu seperti apa? Apakah WiFi? Nah, network ini WiFi, pasti WiFi karena TORI ini bergerak bebas ya Pak, jadi butuh WiFi yang sudah established ya. Jadi misal mencakup range yang tertentu. Jadi misal satu rumah sakit dalam satu network, nanti harus kita bisa connect itu TORI ke WiFi network rumah sakit. Si komputer juga connect ke network rumah sakit. Jadi bisa dikontrol dimanapun di rumah sakit itu selama satu jaringan yang sama. Selama satu jaringan yang sama. Nah, tadi kan ada satu central control ya. Nah itu kita bedah lagi. Kita bisa pakai sampai 3 tipe controller untuk mengontrol. Yang pertama adalah PC. Seperti kita tahu tadi ada UI-nya PC, jadi ada WASD gitu. Sama ada mouse untuk melihat angle dari 360. Jadi kita bisa lihat sekitar dari mouse ini. Terus yang kedua ada laptop dengan joystick. Nah, misal nih ada orang yang lebih familiar dengan pakai joystick untuk mengontrol robot, kita bisa pakai joystick juga. Ini tergantung orangnya. Next lagi ada tablet plus VR. Jadi karena kita pakai 360 kamera untuk view, maka idealnya kita bisa pakai si VR atau virtual reality, karena kita bisa lihat kiri atau kanan real time dengan VR ini, plus ada tablet untuk tetap mengontrol arah jalannya si TORI ini. Jadi karena kita basicnya dari web service, kalau Anda tahu web service, jadi kita bisa multi platform atau bisa multi device yang bisa dikontrol, yang bisa mengontrol untuk jalannya TORI ini. Nah, kita tunjukkan beberapa video ya. Oke, kita play dulu. Nah, ini tampilan 360 kameranya seperti itu. Jadi, nah, sudah Anda lihat, kita bisa lihat kita sebagai robot kan di situ. Jadi mengontrolnya itu sangat apa ya? Kita ada rasa dari robot itu sendiri. Karena view-nya itu melengkung, kita ada apa ya? Kita ada sense of vision si robot ini. Gitu. Jadi kita balik lagi kita seperti main mobil balap.
bodi mobil harus terlihat dari belakang ke arah depan. Nah, kita aplikasikan juga di Tori ini. Oke, next kita ada namanya fitur semi auto intervention control. Jadi yang mengontrol, jadi orang di central control itu tidak perlu training, dia tidak perlu training untuk harus kalau mobil harus dapat SIM A. Kali ini tidak perlu. Kita bisa mengontrol secara mudah Tori ini dengan bantuan semi auto intervention control. Jadi saya jelaskan, jadi semi auto intervention control ini membantu membantu si operator yang mengontrol untuk tetap di rutenya. Misal kita ada lorong, kalau dilihat ada gambar itu kan dia ada lurus terus belok gitu. Nah, karena kita pakai top sensor tadi, kita bisa top sensor bisa membantu orang untuk tidak menabrak. Jadi misal lurus menabrak mau menabrak box, si robot bisa auto belok gitu, dibantu oleh robot. Jadi operator pun hanya pencet maju, misal maju sama belok kiri, cuma tetap dibantu sama si sensor ini. Jadi posibilitas untuk nabrak itu semakin kecil. Oke, kita play video ya. Jadi ada dua, ini central control. Nah, kalau Anda bisa lihat di kiri bawah itu PC, kita pakai PC untuk metode di central control. Terus ada Tori itu sendiri yang jalan. Nah, jadi kita bisa kontrol dari jauh nih, karena kita terkoneksi dengan satu network yang sama. Nah, ini yang fitur. Nah, ini kalau ini fitur telepresence tadi, jadi ngobrol. Jadi saat saat Tori ini sampai di tujuan, misal ada satu orang yang menerima. Nah, orang di central control di monitor itu, nah kan muncul kita tadi kan ada settingan toggle switch ya, kamera on atau off. Nah, orang ini bisa ngobrol dengan kita sebenarnya di sini ada perawat lah ya, untuk mungkin menanyakan bagaimana kondisi di situ atau mengantarkan barang dan sebagainya. Oke, next adalah tentang powernya. Jadi di si Tori ini kita buatkan sebuah dock, charging dock yang sangat gampang untuk dibawa. Nanti ada show video, terus ada namanya socket untuk power itu, jadi tinggal colok. Jadi ini kita mengadaptasi colok socket ini dari mobil-mobil listrik zaman sekarang. Jadi ada mobil listrik, kalau Anda tahu Tesla atau mobil BWD dari China, nah itu semua mengadaptasi hanya satu socket untuk charging power itu. Nah, balik lagi ada fitur tadi, misalnya ada fitur low battery status. Misal nanti low battery, dia akan kasih alarm gitu di UI-nya. Orang di central control membawa Tori itu keluar ruangan, misal, terus bisa di-charge nih langsung. Gitu. Nah, saat pengecasan pun, misal dia bawa, kan habis dari ruangan terisolasi atau zona merah, robot ini kan di samping dia bisa desinfeksi, dia bisa terkena virus itu sendiri. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi kita memakai UVC modul. Kalau Anda lihat di gambar itu ada UVC modul. Saat di charge, UVC modul ini kita bisa nyalakan juga via aplikasi atau via si teleoperator robot Tori ini untuk mendesinfeksi diri sendiri. Kita sebutnya self disinfection. Nah, jadi robot yang setelah intinya kita habis kerja gitu kemana pulang harus mandi ya, sama. Ini
harus dimandikan dulu supaya bersih lagi si robotnya. Jadi si modul UVC ini bisa membersihkan diri robot itu sendiri saat pengecasan. Jadi dia setelah pengecasan nanti dia bisa ready lagi untuk digunakan selanjutnya. Proses chargingnya juga gampang seperti mobil Tesla itu. Iya, gampang sekali seperti mobil Tesla, Pak. Jadi hanya satu soket, plug, udah selesai, Pak. Ada indikator juga di situ, nanti indikatornya 80% atau 100% nanti kelihatan, Pak. Nanti kita show di video. Ini video cara ngecasnya ya. Nah, stop dulu. Nah, ini kita sebut charging dock. Jadi charging dock ini kayak bawa koper saja. Nah, dia berisi ada adaptor charging sama soket charging gitu. Jadi kita bisa bawa itu kemana-mana. Bisa robotnya kehabisan baterai di tengah jalan bisa. Kita gampang charging docknya kita bisa bawa-bawa mendekat ke robot, atau mungkin ditaruh robotnya yang mendekat sama saja. Berarti alat ini juga bisa digunakan untuk menaikkan maupun menurunkan dari rak maupun divisi tadi ya Pak? Iya Pak, betul. Kita coba. Nah, ini kalau di sini robotnya mendekat kan. Nah, robot mendekat seperti itu, dikontrol karena tadi 360 jadi pas kayak parkir gitu. Nah, ngecasnya seperti itu, simpel sekali. Pluk. Nah, simpel sekali. Jadi tinggal parkir, dicolok seperti itu. Nah, charging dock ini di samping untuk ngecas, kalau Anda lihat dia ada jalur rel ya di atas itu. Nah, itu ada jalur rel. Nah, itu digunakan untuk menaikkan atau menurunkan modul yang kan kita tadi berangkat dari 6-in-1 ya. Nah, menaikkan dan menurunkan modul kita pakai charging dock juga. Jadi yang kita develop adalah saat IGV itu ngecas, kita bisa menaikkan atau menurunkan modul tersebut secara gampang atau secara bareng-barengan. Jadi sangat fleksibel. Oke, untuk selanjutnya kita ada beberapa development terkait TORI ini. Sebelum kita masuk ke live demo nanti, kita coba jelaskan nih kita mau kemana nih arahnya nih. Oke, yang pertama ini kan tadi mungkin ada pertanyaan nih, kenapa kok operator robot ini dikontrol orang sih? Kenapa kok nggak auto sih? Nah, balik lagi seperti penjelasan Pak Daka, karena lingkungan environment kita itu masih belum robot friendly, masih belum ramah terhadap robot. Itu seperti pada kejadian tadi ada pintu ya yang masih manual, terus di lantai tidak rata, jebol-jebol, semennya jelek, dan kawan-kawan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita tetap develop dua hal. Jadi yang pertama itu untuk autonomous navigation, kita tetap develop untuk autonomous. Jadi yang pertama kita develop tentang fully autonomous VSLAM. Jadi VSLAM kalau Anda belum paham, SLAM itu salah satu protokol untuk guidance robot. Jadi SLAM itu simultaneous localization and mapping. Jadi intinya robot itu diajarin dulu lah. Robot itu diajak jalan-jalan ke ruangan, ke area tertentu. Terus robot itu mengenali nih, oh ini tembok, oh ini pintu, oh ini meja. Nah, nanti kita setelah itu kita dapat 3D view-nya di ruangan itu, terus kita tinggal gambar rutenya. Jadi IGV itu bisa jalan di rute tersebut. Terus coba kita play video. Nah, ini tampilan saat robot diajak jalan-jalan ya. Nah, ini kalau Anda bisa lihat, ini kita pakai depth kamera. Jadi untuk VSLAM ini, jadi kalau Anda bisa lihat merah itu jarak terjauh. Terus ada kuning, hijau, biru paling dekat. Seperti itu kan. Ini masih dalam development untuk depth kameranya. Nah, harapannya habis setelah ini kita bisa lanjut development untuk benar-benar fully automated si TORI ini. Jadi kita tinggal suruh dia ke titik tertentu, dia akan jalan sendiri.
Selanjutnya adalah tetap autonomous, tapi dia akan melihat vision line tracking. Jadi dia melihat orang lagi jalan nih, jadi bisa mengikuti orang. Mengikuti garis. Vision line tracking ini, jadi kita pakai kamera untuk kamera tracking. Kita pasang sebuah warna. Kalau Anda tahu, kalau sering main robot, ada namanya line tracing. Nah, sama seperti line tracing, kita pasang tuh line tracing di sebuah area itu. Nanti IGV itu akan jalan mengikuti line tracing itu. Kenapa kita pakai line tracing? Bukannya itu kuno ya, karena anak sekarang bilangnya line tracing itu kuno. Anak robot biasanya bilang gitu. Kenapa kok enggak magnetic guidance bisa ditanam di dalam lantai dan kawan-kawan? Karena balik lagi, karena kita lebih mengarah ke medis, jadi kita mengaplikasikan sebuah benda yang gampang untuk diambil atau gampang untuk dipasang. Jadi kita hanya tinggal pasang tape warna apapun, jadi kita bisa atur. Nah, IGV TOR akan otomatis mengikuti jalur itu, terus sesuai tujuan yang kita set. Next lagi, autonomous based on footstep. Jadi si TOR ini bisa jalan mengikuti langkah kaki orang. Coba next. Nah, ini ada video. Coba di play. Nah, ini video di salah satu branch kita di Singapura. Jadi IGV ini mengikuti langkah orang. Kalau Anda lihat. Nah, kemanapun dia pergi, dia akan mengikuti. Kenapa kita development ke arah sini juga? Karena ini tuh sangat ideal nih untuk misal nih designer sprayer. Jadi kita penyemprotan, ada orang di depan robot jalan, robot di belakangnya nyemprot nih, keliling-keliling nyemprot, bisa masuk ke sela-sela mungkin kalau robotnya masuk secara gampang. Jadi tidak perlu pakai pasang guidance, tidak perlu pasang tape. Idealnya lagi kita bisa pakai ini di rumah sakit juga. Jadi misal dia ngikutin si perawat nih, misal dia bawa si obat atau bawa rak isi obat-obat. Nah, robot ini bisa mengikuti perawat itu dari jalan, mengikuti, tidak perlu mendorong. Jadi mungkin raknya berat. Oke, next development lagi yang terakhir kita kalau Anda tahu TOR-i dan Mavic R ini kan benar-benar software yang kita bikin sendiri ya. Software yang kita bikin sendiri. Jadi ini hanya sistem, kalau di industri itu dikenal dengan sistem MRP atau Material Requirement Planning. Saya kurang tahu kalau ini udah ada di rumah sakit atau belum. Kalau MRP ini kalau di industri itu bisa tahu nih planning hari ini misalnya di pabrik mobil gitu, hari ini tuh mobil tipe A, B, C. Nah, nanti si MRP ini tahu nih, oh di jam ini tuh part ini yang diproduksi, atau part A, B, C yang ini habis, ini masih ada seperti itu kan. Ini kita akan develop ke arah situ untuk rumah sakit nih. Misal robot TOR ini akan jalan ke ruang-ruangan untuk ICU atau HCU room, jalan-jalan untuk mengecek kalau saya tidak salah ya, di ICU itu ada monitor gede gitu untuk ada monitor untuk biasa ada mengobservasi ini ya, tanda vital si pasien gitu. Jadi TOR-i ini dengan visual computer vision bisa mengecek medical record-nya. Jadi daily observation di monitor yang ada di ruangan tersebut. Nah, secara otomatis data itu akan dikirim ke sebuah server intinya. Jadi si rumah sakit itu tahu nih tren dari si pasien. Mulai dari medical record, misal daily observation, jadi setiap hari ini orang ini trennya bagaimana sih, kok semakin memburuk misal, atau semakin baik gitu. Nah, nanti di record semua oleh sistem gitu. Jadi si medical staff hanya perlu mengakses data itu,
bisa melalui HP, bisa melalui PC, bisa melalui dari rumah pun bisa. Nah, kita akan develop ke arah sana juga. Oke, sudah selesai. Oke, dari saya harapannya sih dengan implementasi robot ini kita bisa berjuang bersama dalam menghadapi pandemi ini. Oke, seperti kata-kata itu, prepare for the new normal. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator, Pak Bagus. Oke, terima kasih Mas Fuad, Mas Daksa untuk presentasinya. Sangat menarik ya. Dari habis pandemi ini kemungkinan semua pada pakai masker, kalau nggak ada UVC mereka mau keluar, kalau nggak ada disinfektan mereka takut buat berkunjung ke rumah orang. Terus yang paling yang saya lihat di dasinya kuat, Tor-Tor ini kendalinya seperti main game ya. Jadi bisa dimainkan lewat laptop atau bisa pakai stick mungkin ya nanti ke depannya biar lebih memudah bener real pakai game. Mungkin setelah ini kita akan lihat aktual demonya di lapangan seperti apa Tor-I, bagaimana penerapannya, bagaimana kita multi modul yang tadi seperti ada UVC lah, ada buat bawa barang lah, dan sebagainya. Oke, mungkin di tim lapangan nama Mas Hanif, kita cek dulu ya, bentar. Oke, saya rasa Mas Hanif udah online, saya lempar langsung ke Mas Hanif, silakan. Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hanif. Di sini saya ditemani oleh dua rekan saya dari tim engineering. Ada Mas Gebi di sebelah kanan di sini. Ada Mas Adit juga. Nah, dua orang ini merupakan milenial yang bagian dari tim yang membangun dan mendesain Tori ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau menjelaskan nih, kebetulan mungkin kita ingin menjadi pembeda dengan yang lain, makanya kita mengadakan demo dalam bentuk live supaya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sekarang sedang menonton bisa melihat lebih dalam dan bisa memahami lebih dalam mengenai Tori sendiri. Nah, sebelumnya mungkin aku tanya dulu ke Mas Gebi ya. Mas Gebi boleh dijelasin dulu ini ada pas apa aja? Boleh, Mas. Jadi ini kita sekalian kenalan sama Tori ya. Jadi di bagian depan ini Bapak Ibu semua bisa lihat gitu ya. Bagian atas ada bagian navigasi dan komunikasi gitu. Jadi ada display, ada USB kamera, ini ada 360 kamera yang sudah disebut-sebut tadi gitu ya. Jadi tujuannya buat memudahkan kita waktu kontrol si Tori gitu, jalannya biar lebih enak. Nah, kemudian ada thermal kamera juga di sini, ada fog lamp untuk men-coverage situasi yang gelap gitu. Jadi fog lamp-nya nanti kita bisa uji coba untuk dinyalakan gitu. Kemudian karena komunikasinya wireless, ini kelihatan ada dua tanduk di belakangnya, ini antenanya sebenarnya gitu ya. Terus makin turun ke bawah itu ada LED sign sama ini obstacle sensor yang kita bicarakan dari tadi untuk mencegah terjadinya tabrakan dengan orang mungkin waktu ada lewat di depannya gitu ya. Jadi yang hitam-hitam ini depan ini si obstacle sensornya. Jadi terbagi atas beberapa modul gitu ya Mas ya, dari atas sampai bawah. Ada 3 kamera, jadi untuk navigasi, ini untuk komunikasi dengan pasien atau siapapun yang ada di depan si Tori. Yang ini thermal kameranya untuk kita sekalian cek suhu tubuh. Oh, menarik juga ya. Tapi mungkin salah satu fitur yang bisa kita bahas juga adalah charging station-nya dan juga charging port dari AGV-nya sendiri. Mungkin kita bisa lihat kalau misalkan di belakang ya, boleh dimajuin sedikit Mas Gebi AGV-nya, Tori-nya. Kita bisa lihat pergerakannya sedemikian, sehingga ini bisa disetting juga dari speed parameternya maupun dari acceleration parameternya. Dan mungkin kita bisa highlight di bagian belakangnya Mas Gebi. Bisa dijelasin sedikit bagian belakangnya itu untuk charging portnya seperti apa? Untuk bagian charging port kita buat sefleksibel mungkin dan semudah mungkin. Jadi
operator cukup membuka saya dibantu teman saya, Mas Adit, dibawakan charging dock-nya. Jadi charging dock-nya modelnya seperti yang di video tadi. Penggunaannya mudah, seperti ini saja. Ini ada soket charge-nya ya. Jadi kayak mobil listrik sebenarnya kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian ikut ya. Proses charging-nya hanya memasukkan si soket charge-nya ke ini, ke input baterainya. Kemudian dia ada indikator RAM-nya ya. Jadi dia terbagi atas 3 persentase, ada 100%, 80%, dan kurang dari 80%. Jadi dibedakan dengan warnanya. Kalau ini posisinya dia warnanya merah. Jadi kira-kira baterai yang ada di dalam si Tori ini kapasitasnya kurang dari 80%. Gitu. Jadi kalau kita mau charging gitu ya, dockingnya bisa dibawa kemana-mana. Gitu. Jadi fleksibel. Torinya mau diparkirin dimanapun yang sekiranya aman, itu enak sih. Kemudian charging time-nya tadi mungkin sudah dibahas juga ya. Untuk operasional time-nya 8 jam, charging time-nya bisa 3 jam. Kemudian mungkin ini masalah yang untuk fitur charging. Oh iya. Nah, mungkin kalau misalnya kita lihat di sini, mode dari Torinya sendiri sekarang sedang menggunakan mode racking. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian lihat, mode racking ini memiliki 4 lantai yang berisi masing-masing tray atau nampan yang bisa digunakan untuk menyimpan alat-alat seperti alat makan, alat minum, atau mengirimkan obat, atau mungkin mengirimkan linen atau spray di ruangan rumah sakit maupun di area publik, seperti contohnya misalkan mau membagikan antiseptik dan sebagainya, dengan tidak melakukan kontak dengan orang-orang bisa menempatkan barang-barang tersebut di sini. Nah, tray-nya sendiri kita desain sehingga ketika berjalan tidak terjadi pergerakan yang terlalu parah, karena di sini kita taruh stopper sehingga ketika berjalan tidak terjadi slip yang menyebabkan nampannya itu bisa jatuh. Jadi ketika kita harus mengeluarkan nampannya, kita harus mengangkat sehingga desainnya lebih safety. Nah, mungkin kita bisa lihat sedikit ya mengenai fitur-fitur yang ada di dalam Tor-nya sendiri, seperti telekomunikasi, lalu seperti perhitungan temperatur tubuh dan sebagainya. Nah, nanti kita bisa pindah ke sini sedikit, kita bisa lihat bahwa di sini ada display yang digunakan untuk menunjukkan diri kita dan juga lawan bicara kita, sehingga nanti ketika Mas Budi dan Mas Adit menyalakan softwarenya, nanti akan muncul mukanya Mas Dedi maupun Mas Adit yang ada di seberang sana. Jadi ketika orang berbicara dengan AGV ini, dengan Tori, maka nanti kita bisa lihat siapa lawan bicara kita dengan mudah. Mungkin bisa di login ke softwarenya. Ya, di sini kita bisa lihat. Mungkin digeser sedikit ya AGV-nya ke arah sini. Nah, pergerakannya bisa 360 derajat, bisa mundur dan bisa maju. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa fitur yang cukup menarik untuk di tampilannya. Yang pertama, saya bisa lihat mukanya Mas Gebi. Halo Mas Gebi. Nah, tadi kalau misalkan teman-teman atau Bapak dan Ibu bisa mendengar, sebenarnya ada speaker juga di bawah sini. 2 speaker yang bisa memberikan suara seakan-akan kita berkomunikasi dengan orang yang ada di seberang dari Torinya itu, yang sedang mengoperasikan Torinya. Jadi selain itu pun juga, kita juga bisa melihat di sini ada yang namanya text box. Jadi text box sendiri itu digunakan untuk mengirimkan pesan dalam bentuk tulisan, sehingga ketika melakukan komunikasi, tanpa menggunakan speaker pun juga bisa menggunakan text box yang ada di sini. Jadi cukup menarik, sehingga bisa aja Mas Gebi mengirimkan perintah kepada saya, tolong ambil 2 disinfektan, tolong ambil 2 cairan antiseptik, tolong ambil 1 spray, tolong ambil nampan makanan, dan sebagainya macamnya. Jadi ini hanya dari sudut pandang seorang yang berbicara dengan Tori.
Nah, yang lebih menariknya lagi, kalau misalkan kita melihat apa sih yang dilihat oleh operator, oleh Mas Gebi, ketika dia mengoperasikan Tori ini. Mungkin kita bisa langsung ke Mas Gebinya dan kita lihat UI-nya atau tampilannya bersama-sama. Jadi, operatornya siapapun ya, kalau kondisi di dalam dan sebagainya. Di sini Mohon maaf Mas Gebi nggak kedengeran ya. Di sini ada suara Mas Gebi nggak ada. Untuk akselerasi juga. Kita juga bisa mengendalikan si lampu fokusnya dari sini. Oke, Mas Gebi. Halo. Ring light, ada high light. Bisa tolong diulang, soalnya tadi awal nggak kedengeran. Oke, terima kasih. Halo, ya. Sudah terdengar kembali suaranya? Oke, sip. Oke, ya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, tadi suaranya menghilang ya. Jadi saya ulang sebentar. Ini display view untuk si operator, siapapun nanti yang mengoperasikan gitu ya, bisa dokter, suster dan sebagainya. Di bagian kiri left panel dan ada right panel juga. Di bagian kiri ini ada button pad untuk mengontrol si Tori. Baik, ini coba saya ulang ya. Jadi di sebelah kiri di sini ada button pad. Sudah ini. Iya, sudah terdengar suaranya ya. Iya, tadi suaranya menghilang. Iya. Iya. Jadi di sini nah, jadi di sebelah kiri ini ada button pad WASD begitu ya. W untuk maju, A untuk belok kiri, S untuk mundur, dan D untuk belok kanan begitu ya. Kemudian ini ada display view dari si USB webcam yang ada di laptop saya begitu. Jadi tampilannya bisa dua arah, antara si pasien dengan si dokternya misalnya, antara operator dengan si lawan bicaranya. Kemudian di sini ada taskbar untuk speed, jadi kita bisa kontrol kecepatan dari si Tori, mau seberapa cepat. Kemudian ada baterai indikator, kemudian ada kontrol untuk menyalakan lampunya, fog lamp-nya. Nah, ini salah satu kontrol untuk menyalakan lampunya. Kemudian di bagian kanan ini yang saya gunakan tadi untuk melakukan chatting dengan si lawan bicara. Ini teks yang saya kirimkan tadi cukup mudah. Kita tinggal menuliskan saja teks yang ingin kita sampaikan, kemudian ditekan button save begitu. Nah, nanti teks ini yang akan muncul di display lawan bicara atau di Tori-nya gitu. Nah, oke, jadi ini sedikit deskripsi mengenai tampilan dari layar operator begitu. Mungkin ini ya Mas Hanif ya. Mungkin ini yang mungkin ada yang menarik lagi ya. Tadi mungkin kita belum bahas mengenai view dari kamera yang ada di atasnya ini. Bagaimana kameranya ini cara 360 derajat sehingga semua area yang di sekitar Mamat yang ada di ini. Jadi ini menggunakan kamera di view sehingga memang mudah operator saat dia mengingatkan Tori ini
melewati banyak ruangan atau di tempat-tempat kecil, karena kita yang tahu ada ada satu fitur yang mungkin kita bisa yaitu thermal Halo, Mas Hanif. Halo, Mas Hanif. Mas Hanif, halo. Halo, Mas Hanif, kurang jelas. Boleh saya ulang lagi ya? Ya. Coba handphonenya dinyalain aja. Masih di salah satu fitur yang menarik dari sini adalah thermal kamera, sehingga ketika kita menggunakan Tori ini kita bisa mengecek dari suhu temperatur tubuh kita sendiri. Tapi yang harus kita perhatikan adalah pengaplikasian dari thermal kamera ini harus kita sesuaikan dengan tinggi tubuh kita, yaitu karena penempatannya di sini. Tetapi kita sedang mencoba mengarahkannya sehingga lebih ke arah ke atas, sehingga orang tidak perlu terlalu melihat ke bawah dan menggunakannya lebih mudah. Jadi mungkin kita akan coba praktekkan. Bisa dilihat di UI di sana bahwa dia mulai bergerak dulu. Jadi pada dasarnya situasi misalkan ada orang yang sedang keluar dari ruangan atau sebagainya, dia harus dicek dulu secara temperatur bagaimana. Itu menggunakan thermal kamera itu bisa terjadi. Jadi kita bisa cek di sini. Untuk thermal kameranya sendiri, dia akan mengecek suhu tubuh ya dari orang atau pasien yang melewati di depan torinya. Ketika demikian, maka hasil pembacaannya akan langsung muncul di UI, sehingga ketika dilihat di tampilan UI-nya muncul perhitungan atau ukuran suhu tubuh dari manusia. Jadi ini menjadi advantage atau kelebihan yang dimiliki oleh Tori, di mana semua fitur atau model atau kebutuhan operasional yang dibutuhkan di lapangan itu sudah semuanya terpaketkan ke dalam satu unit robot yang modular dan mudah digunakan. Nah, ini teman-teman di sini udah menggunakan modul baru ya. Di sini kita udah menggunakan modul UVC. Jadi modul UVC ini mungkin salah satu modul yang cukup menarik karena kita tahu banyak berita dan banyak informasi yang muncul di luar sana bahwa menggunakan lampu yang memiliki gelombang ultraviolet C itu dapat merusak DNA virus, sehingga dapat digunakan sebagai alat disinfektan atau alat pembersih sesuatu benda atau sesuatu area menggunakan virus dari virus. Nah, kita bisa lihat di sini ini merupakan lampu dari UVC-nya sendiri. Kita akan coba trial, kita akan coba menyalakan lampu UVC-nya sehingga lampu UVC-nya ini bisa diperlihatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, mungkin salah satu fitur yang bisa kita bahas mengenai UVC light ini adalah UVC light ini dia menggunakan aplikasi untuk menyalakannya, sehingga ketika aplikasi itu digunakan di HP kita atau di smartphone kita, aplikasi itu merupakan aplikasi web-based yang langsung berkomunikasi dengan modul di UVC, sehingga yang pertama ketika kita menyalakan UVC ini, kita tidak harus ada di dalam satu ruangan dengan UVC modulnya. Karena dengan menggunakan UVC ini, kita memberikan resiko yang cukup berbahaya bagi kulit manusia, sehingga kita mendesain dengan menempatkan empati terhadap pengguna maupun empati terhadap pasien ketika menggunakan UVC ini. Tidak boleh ada subjek atau tidak boleh ada orang yang ada di sekitar. Lalu berikutnya, dengan menggunakan UVC ini kita dapat melakukan dua mode. Yang pertama adalah mode yang dimana UVC ini dinaikkan di atas dari torinya sendiri. Lalu ada mode di mana UVC-nya ini terpisah dari torinya sendiri. Sehingga ketika dalam kondisi pengennya statis gitu, atau tidak pengen dibawa kemana-mana modulnya, itu bisa
kita menempatkan UVC-nya ini terpisah dengan torinya. Mungkin bisa dimajuin sedikit AGV-nya ke arah sini, torinya. Pak, untuk implementasi yang ini kita nggak pakai UVC ya, jadi makanya saya bisa ada di area sini. Ini menggunakan lampu LED dulu biasa, tapi pada dasarnya ketika diaplikasikan nanti kita akan menggunakan lampu UVC, dan lampu UVC ini bisa dicopot dari belakang torinya sehingga bisa dijadikan modul terpisah yang digunakan untuk ruangan-ruangan dan mendisinfektasi ruangan-ruangan. Nah, mungkin yang paling terakhir adalah ada yang bertanya bagaimana caranya kalau misalkan AGV ini bisa bersih dari virus gitu. Nah, makanya kita menempatkan si UVC ini nanti bisa berdocking atau digabungkan dengan charging station ya, sehingga ketika nanti dia melakukan charging, dia bisa melakukan disinfektasi dari diri dia sendiri. Jadi kita memikirkan juga bahwa adanya resiko mungkin robotik dimanapun lah, robotik dimanapun bisa membawa virus pada alatnya, sehingga kita menempatkan UVC lamp di charging stationnya, sehingga ketika mereka balik, ketika mereka sudah menyelesaikan tugasnya, mereka bisa melakukan disinfektasi diri sendiri. Mungkin itu saja ya yang dari demo floor. Satu hal lagi mungkin ya, tadi diingetin sama Mas Gaby sama Mas Adit, ada satu modul lagi yang belum kita bahas, yaitu mode spray, di mana mode spray itu adalah menggunakan ujung spray seperti ini. Ini kita gunakan untuk disinfektasi area yang ada di sekitar kita menggunakan cairan spray disinfektan. Jadi konsepnya adalah kita memompa cairan antiseptik atau cairan disinfektan yang ada di sini, sehingga dia pindah ke atas dan kita spray menggunakan 10 nozzle. 10 nozzle yang ada di sini kita gunakan untuk spray di lingkungan dari torinya sendiri. Sehingga kita bisa lihat, yang pertama adalah kapasitas dari tangkinya sendiri adalah sampai 20 liter. Lalu dengan menggunakan pompa ini, kita bisa mentransfer semua cairan disinfektan yang ada di sini ke atas sehingga bisa di-spray ke sekeliling dari torinya. Mungkin itu bisa jadi aplikasi yang menarik ketika ingin mendisinfektasi, contohnya mungkin pesawat atau misalkan kereta dan sebagainya. Itu cukup hal yang menarik. Mungkin itu saja kali yang bisa di-share dari tim lapangan. Kita akan menunjukkan manuvernya dari tori sendiri seperti apa. Mohon saksikan bersama-sama. Ya, jadi dari pergerakannya ini cukup simple, tidak terlalu sulit untuk mengoperasikannya, sehingga ketika melewati areal-areal yang sangat sempit, melewati ruangan-ruangan yang banyak tempat tidur di rumah sakit, atau misalkan di area-area umum, atau misalkan di lorong pesawat maupun di lorong kereta, menggunakan tori ini dengan menghubungkannya dengan komunikasi internet, itu membuatnya mudah untuk dioperasikan di situasi apapun dan kapanpun. Sehingga dari implementasinya bisa dibilang sangat cocok untuk digunakan di berbagai macam aktivitas atau operasional yang dapat ditujukan atau yang bertujuan untuk menghadang atau melawan COVID-19. Jadi mungkin setelah navigasi itu selesai, itu saja yang bisa kami presentasikan kepada teman-teman sekalian yang ada di Zoom webinar hari ini. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan atau misalkan ingin diskusi lebih lanjut, kita sangat open, karena pada dasarnya kita ingin sekali bisa berkolaborasi dengan teman-teman sekalian, karena yang pasti teknologi ini kita gunakan secara bersama-sama, maka sewajarnya kita juga melibatkan semua peran dari masing-masing kita untuk bersama-sama melawan COVID-19. Jadi mungkin itu saja dari tim workshop, tim Airlab. Saya Hanif dan terima kasih. Over ke Pak Bagus.